Kalian tahu nggak kalau ada kerajaan Islam yang bertahan hampir 700 tahun, tapi lahirnya cuma dari suku kecil yang kabur dari serangan bangsa Mongol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Zunita Husniatul Zahra dari kelas 11 4 absen 36. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian menyelami salah satu kisah paling ikonik dari peradaban Islam, yaitu kisah berdirinya Daulah Utsmani. Mari kita mundur dulu pada abad ke-13, di mana ada sebuah suku, yakni suku Kayi, bagian dari bangsa Turki Oghuz di Asia Tengah. Suku ini terpaksa meninggalkan tanah asal mereka akibat gelombang serangan yang sangat-sangat brutal dari bangsa Mongol. Dipimpin oleh Ertugrul Ghazi, mereka bergerak ke arah Anatolia hingga tiba di suatu daerah, yaitu perbatasan Kekaisaran Bizantium. Ertugrul kemudian membantu Kesultanan Seljuk Rum dalam menghadapi Bizantium, dan sebagai balasan atas jasa tersebut, ia diberikan sebidang tanah kecil di wilayah yang bernama Sokut, di mana wilayah ini adalah wilayah yang sangat rawan konflik, namun juga penuh peluang. Nah, dari tanah inilah nantinya pondasi dari Daulah Utsmani terbentuk. Setelah Ertugrul wafat, kepemimpinannya jatuh ke tangan putranya, yaitu Utsman bin Ertugrul. Dan akhirnya pada tahun 1299 Masehi, Utsman secara resmi memproklamasikan berdirinya Daulah Utsmani. Daulah ini lahir dengan satu semangat, yakni jihad dan perluasan wilayah, khususnya di wilayah Romawi Timur yang saat itu sedang sangat lemah. Nah, salah satu sistem kemiliteran yang terkenal dari Daulah Utsmani ini adalah pasukan Janissary, di mana pasukan ini direkrut dari anak-anak non-muslim dan dididik sejak kecil dengan disiplin yang sangat tinggi, yang kemudian menghasilkan pasukan-pasukan yang sangat loyal kepada pemimpinnya. Puncak keagungan Daulah Utsmani tak bisa kita lepaskan dari nama seorang sultan muda, yaitu Sultan Mehmed II atau yang lebih kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Beliau naik tahta pada usia 21 tahun dengan satu obsesi, yaitu menaklukkan Konstantinopel, kota yang dijuluki sebagai mutiara dunia, benteng peradaban Kristen yang dianggap mustahil ditembus selama lebih dari 1000 tahun. Ia menggunakan meriam raksasa untuk meruntuhkan tembok kota yang selama ratusan tahun dianggap tidak bisa ditembus. Namun, pertahanan kekuatan Bizantium ada di laut. Tanduk emas dijaga oleh rantai baja yang sangat besar, yang membuat kapal Utsmani mustahil untuk masuk. Dan disinilah Al-Fatih mengambil langkah yang sangat tidak terduga. Pada malam hari, ia memindahkan kapal-kapalnya melewati darat, yang ditarik di atas kayu yang diminyaki. Dan pada pagi harinya, kapal Utsmani sudah berada dalam tanduk emas. Dengan taktik jenius ini, benteng akhirnya runtuh pada 29 Mei 1453. Konstantinopel resmi ditaklukkan oleh Daulah Utsmani. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Ini adalah penaklukan bersejarah yang mengubah jalannya peradaban dunia. Setelah penaklukan yang mengubah peradaban tersebut, Daulah Utsmani mencapai puncak keemasan dan kemegahannya di bawah cucu Al-Fatih, yaitu Sultan Sulaiman I, yang juga kita kenal sebagai Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Di bawah kepemimpinan beliau, Utsmani bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga sangat beradab. Beliau memimpin perluasan wilayah terbesar sampai membentang ketiga benua luasnya, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa.
Sultan Sulaiman fokus pada hukum dan keadilan. Beliau merumuskan undang-undang yang mengatur semua aspek kehidupan, menjamin keadilan bagi setiap rakyatnya, terlepas dari agama atau latar belakang mereka. Inilah yang menjadikan Utsmani di abad ke-16 sebagai pusat peradaban yang paling terorganisir dan makmur di dunia. Tapi sayang sekali, kejayaan tidak bisa bertahan lama. Roda sejarah pastinya akan berputar. Setelah era kebesaran Sulaiman, Utsmani perlahan memasuki pada fase kemunduran. Para sultan penerus mulai kehilangan visi dan ketegasannya. Sementara di benua sebelah, yaitu di Eropa, peradaban terus semakin maju dan menanjak. Utsmani melalui berbagai kegagalan dalam medan perang dan gagal beradaptasi dengan teknologi modern yang membuat imperium ini semakin lemah. Dan akhirnya pada abad ke-7 setelah mereka berkuasa, Daulah Utsmani yang berpartisipasi dan kalah dalam Perang Dunia Pertama harus menerima takdir. Pada tahun 1924 Masehi, dinasti agung ini secara resmi dibubarkan. Sebuah penutupan babak bagi salah satu imperium terlama dan termegah di dalam sejarah manusia. Nah, demikian kisah singkat tentang berdirinya Daulah Utsmani hingga runtuhnya Daulah Utsmani. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semua yang telah menyimak. Semoga kisah dari Daulah Utsmani ini tidak hanya kita ingat sebagai sejarah, namun juga menjadi pelajaran tentang kepemimpinan, optimisme, dan juga perjuangan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mempunyai pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika videonya panjang lebar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.